Halo semuanya, perkenalkan aku Najma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kali ini aku datang dengan membawakan satu isu ekologi kesehatan dan pesisir, yaitu pencemaran laut akibat tumpahan minyak bumi atau oil spills dan pengaruhnya terhadap wilayah pesisir. Sebenarnya apa sih oil spill itu? Nah, mungkin teman-teman ada yang masih penasaran nih dengan istilah oil spill. Aku pun sebelumnya juga nggak tahu dan nggak paham sama sekali teman-teman. Tapi itulah tujuan kita belajar bersama dan memperbanyak literasi, yaitu untuk berproses dari tidak tahu dan tidak paham, menjadi lebih tahu dan lebih paham. Oke deh, first of all, kita akan berangkat dari dua kata, yaitu pencemaran air dan minyak bumi. Nah, di sini udah ada definisi pencemaran air menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jadi, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, kita beranjak ke definisi minyak bumi. Jadi, minyak bumi adalah suatu zat yang terbentuk dari jasad redik hewan atau tumbuhan yang sudah mati berjuta-juta tahun lamanya, mengendap di dasar laut, dan mengalami proses tekanan geotermal sehingga berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Nah, karena udah paham sama definisinya, sekarang kita akan bahas tentang oil spill. Jadi, oil spill adalah kejadian tumpahnya minyak bumi atau minyak mentah ke laut lepas sehingga mencemari ekosistem laut dan pesisirnya. Mungkin di benak teman-teman mulai timbul pertanyaan nih, emangnya kenapa kalau minyak bumi ini tumpah ke lautan? Bukannya mereka berasal dari alam? Kenapa mereka dianggap sebagai pencemar? Jadi teman-teman, ternyata minyak bumi ini mengandung senyawa kimia yang termasuk dalam golongan B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti hidrokarbon, nafta, belerang, nitrogen, dan logam berat. Senyawa-senyawa ini tadi dianggap sebagai kontaminan berat ketika tumpah ke lautan. Nah, sesuai dengan definisi pencemaran tadi ya teman-teman, di mana laut dikatakan tercemar kalau di dalamnya dimasuki zat yang dinilai dapat mengancam atau membahayakan keberlangsungan hidup manusia maupun ekosistem di sekitarnya. Nah, di mana zat yang dimaksud di sini adalah tumpahan minyak itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kenapa minyak tadi bisa sampai tumpah ke lautan? Harusnya minyak bumi yang berhasil diperoleh ini akan diolah untuk bisa kita manfaatkan. Tapi ada kalanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga alih-alih diproses, minyak bumi ini malah berada di tempat yang tidak sewajarnya, alias tumpah ke lautan. Ternyata penyebabnya bisa multifaktor teman-teman. Jadi oil spill ini bisa terjadi pada saat eksplorasi minyak bumi, penghilangan minyak bumi, kecelakaan transportasi atau kapal pengangkut minyak, kebocoran pipa, dan berbagai skenario lainnya. Tapi yang paling sering terjadi adalah kecelakaan kapal dan kebocoran pipa. Setelah terjadi peristiwa oil spill tadi, tumpahan minyak ini akan terapung di permukaan air karena perbedaan massa jenis dan akan menyebar secara cepat karena pengaruh dinamika laut seperti arus, gelombang, dan pasang surut, serta pergerakan angin. Kalau dibiarkan, tumpahan tadi tentunya akan meluas dan memberi dampak yang semakin besar pada ekosistem laut dan pesisir. Selanjutnya, kita akan bahas tentang dampak dari kejadian oil spill ini. Tadi udah lumayan disinggung ya teman-teman, dan emang ngeri banget efek kejadian oil spill ini bagi lingkungan. Sekarang kita akan bahas sedikit lebih dalam. Dari sisi ekologi, kejadian oil spill ini memberikan beberapa dampak teman-teman. Yang pertama, kerusakan ekosistem laut.
Jadi ikan-ikan dan makhluk hidup lain akan mengandung zat kimia beracun dalam tubuhnya akibat adanya tumpahan minyak ini, sehingga dapat menyebabkan kematian dan mengurangi populasi mereka di laut. Selanjutnya ada kematian biota laut, kerusakan terumbu karang, pencemaran hutan mangrove, penurunan kualitas air bersih, dan juga polusi udara akibat bau minyak. Dari segi sosial ekonomi, kejadian oil spill ini berdampak pada penurunan nilai produksi perikanan, di mana nelayan-nelayan akan kesulitan mencari ikan karena banyak ikan yang mati akibat tercemar. Ikan yang hidup pun akan mengandung racun dan tidak bisa dikonsumsi, sehingga sumber kehidupan masyarakat pesisir yang berasal dari laut juga akan mati. Orang-orang tidak bisa memakan ikan hasil tangkapan nelayan karena tadi ikan-ikannya sudah mengandung racun. Kemudian sektor-sektor tertentu yang membutuhkan bahan baku dari laut seperti restoran itu juga akan terdampak karena mereka akan kehilangan menunya dan menyebabkan penurunan pendapatan. Dari segi pariwisata, minyak mentah yang terbawa arus menyebabkan laut dan pesisirnya menjadi bau sehingga keindahannya tertutup, teman-teman. Alhasil akan mengurangi daya tarik wisata. Dari segi kesehatan sendiri, yang pertama, minyak yang tumpah ke laut memiliki sifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik karena tadi teman-teman mengandung senyawa B3. Kemudian, tumpahan minyak ini juga bisa menyebabkan iritasi mata, kulit, dan saluran pernafasan manusia yang dapat berakibat fatal pada kematian. Selanjutnya, ada dampak oil spill menurut jangka waktunya. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu rusaknya membran sel biota laut yang menyebabkan penetrasi molekul hidrokarbon ke dalam sel biota laut, mengakibatkan biota laut berbau minyak sehingga mutunya menurun. Kemudian untuk jangka panjangnya, terganggunya rantai makanan di laut karena komponen minyak mentah tidak dapat larut di dalam air, sehingga minyak mentah akan mengapung dan mengakibatkan permukaan air berwarna hitam. Nah, lapisan minyak mentah yang berada di permukaan air tadi akan menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen di air, sehingga mengganggu proses respirasi dan fotosintesis pada fitoplankton yang merupakan produsen makanan di laut. Jika jumlah fitoplankton ini menurun, maka berdampak pada konsumen yang lebih besar seperti ikan kecil, bahkan sampai manusia. Nah, selanjutnya ada yang paling kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi oil spill? Gimana cara kita meminimalisir dampaknya? Yang pertama ada oil dispersion, yaitu suatu larutan kimiawi yang dapat memecah molekul-molekul minyak yang tumpah tadi menjadi lebih kecil, yaitu berukuran kurang dari 15 ppm. Yang kedua ada absorben. Fungsinya itu memadatkan cairan minyak supaya menjadi lebih padat sehingga mudah menempel pada absorben itu sendiri. Lalu yang ketiga ada oil boom, yaitu memisahkan atau melokalisir minyak yang tumpah sebelum dimasukkan ke dalam tempat pengumpulan. Keempat ada in situ burning, yaitu membakar minyak di tengah laut. Ingat teman-teman, di tengah laut, di laut lepas, karena cukup berisiko ketika dilakukan di dekat dengan darat, bisa membakar benda di sekitarnya. Yang kelima ada in situ adsorption, yaitu penanggulangan dengan penutupan sumur yang mengalami kebocoran dan penyerapan langsung pada tempat kejadian. Kemudian ada yang bisa kita lakukan di wilayah pesisir, yaitu fitoremediasi. Merupakan salah satu teknologi yang menggunakan tumbuhan dengan tujuan untuk membersihkan air, tanah maupun udara yang tercemar. Tumbuhan dapat digunakan untuk memisahkan atau mendetoksifikasi berbagai jenis kontaminan yang terdapat di lingkungan, termasuk oil spill ini. Fitoremediasi ini menggunakan tumbuhan mangrove karena merupakan tumbuhan yang kuat akan salinitas yang tinggi seperti air laut. Selain itu, mampu meremediasi pencemar yang dalam kasus ini merupakan polutan minyak bumi. Nah, sebenarnya teman-teman, kejadian oil spill ini bisa dikenai sanksi administratif karena
menyebabkan kerusakan di laut bisa dijerat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hukuman 10 tahun dan denda 10 miliar. Tentunya teman-teman, pihak perusahaan yang menyebabkan kejadian oil spill ini juga harus bertanggung jawab untuk melakukan kajian risiko dengan cara memperkirakan penyebaran tumpahan minyak di laut, supaya dari mereka ada sebentuk tanggung jawab gitu jikalau memang itu disebabkan oleh kelalaiannya. Sanksi bagi pihak perusahaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi, atau penanggung jawab tertinggi kegiatan pengusahaan minyak lepas pantai, atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut bertanggung jawab mutlak atas biaya penanggulangan tumpahan minyak di laut, penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut, kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut, dan kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut. Jadi teman-teman, hal lain yang perlu kita garis bawahi di sini, faktor utama suksesnya penanggulangan tumpahan minyak adalah kemampuan untuk memobilisasi sumber daya yang tepat menuju daerah pesisir yang berpotensi terkena dampak tumpahan minyak sebelum mencemari lingkungan. Kunci pentingnya adalah informasi waktu, lokasi, jenis, dan dampak minyak bila sampai ke pesisir pantai. Semakin cepat penanggulangan dilakukan, maka semakin sedikit pula risiko bencana dan pencemaran lingkungan yang akan terjadi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan thank you for watching. Bye-bye.